Nah, orang tidak diberkati bukan karena tidak mau, sebenarnya bahasanya karena tidak mampu begitu. Ada orang-orang yang bisa diberkati dengan pengetahuannya, kepintaran duniawinya, tapi yang kita cari itu adalah diberkati karena Tuhan. Tujuannya itu supaya kita jangan curang, kita jangan pakai cara-cara dunia yang membawa kita nanti di dalam kekayaan tapi ke neraka. Kita diberkati seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kita diberkati seperti Ayub, seperti mereka yang memang diberkati oleh Tuhan dan bukan oleh kekuatan diri sendiri yang pada akhirnya nanti masuk penjara begitu. Oleh karena itu kita perlu memahami jalur yang benar dan mengerti firman dengan baik. Sebenarnya kata mengerti di dalam 4 jenis tanah hati itu tidak sesederhana seperti yang kita pahami, bahwa mengerti itu artinya baca terus mengerti begitu. Mengerti itu artinya apa? Tahu, paham sangat dalam. Jadi bahasanya kalau ada goncangan, ada pengaruh apa, dia tidak akan tergoncang. Itu bahasa mengerti sebenarnya, bukan mengerti kulit-kulit sebentar ada arus kemudian ada goncangan pengaruh begitu, kemudian kita tinggalkan apa yang kita paham dalam firman Tuhan, itu tandanya tidak mengerti. Kata mengerti itu artinya berakar, tertancap dalam, tidak bisa dipengaruhi karena mengerti. Itu sebenarnya begitu. Makanya di dalam Ibrani menuliskan bahwa harus dengan teliti kita memperhatikan apa yang sudah kita dengar, supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Kata mengerti itu pemikirannya dalam. Jadi jangan Anda kira ketika saya memahami firman sedikit itu terus itu dibilang mengerti. Tidak seperti itu. Kata mengerti itu artinya sangat tahu, sangat paham, sangat berakar, sangat tidak bisa diganggu gugat. Seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kamu membangun hidup di atas dasar firman Tuhan, itu seperti seseorang membangun rumah di atas batu. Datang hujan badai tidak akan goyang. Jadi sama dengan hidup kita juga begitu. Jadi kalau kita bilang kita mengerti tapi kita gampang terpengaruh, bahkan sampai bisa meninggalkan Tuhan, itu tanda kita belum mengerti. Kata mengerti itu berarti berketetapan, ya, berdasar yang kuat, tidak tergoyahkan. Itu baru dibilang mengerti. Paham ini baik-baik. Jadi firman itu kalau dimengerti sedikit, pulang dipelajari lagi sampai betul-betul berakar kuat. Jadi contoh bangsa Israel selalu 3 hari itu bersungut-sungut. Mulai marah Musa, mau melempari Musa dengan batu gara-gara air, gara-gara makanan begitu. Kata mengerti dan percaya itu artinya berhasil, mampu, tahan, menanti sampai Tuhan memberi pertolongan atau mujizat buat kita. Itu kata mengerti sebenarnya. Mengerti itu sama dengan percaya. Kalau tidak mengerti siapa mau percaya? Begitu ya. Mesti tangkap ini baik-baik. Baik, jangan nanti kalau Anda minta sesuatu, Tuhan bukan tidak jawab, ya, belum jawab. Terus kita mulai tidak mengerti, mulai tidak percaya. Nah, akhirnya apa yang kita minta itu tidak datang. Kenapa tidak datang? Ia kembali. Nah, itu. Belajar untuk menanti itu adalah suatu proses yang butuh waktu lama, ya. Itu tidak bisa cepat. Jadi maka selalu saya bilang, mengenal Tuhan itu butuh kesabaran. Percaya itu juga. Tidak ada seseorang yang kau lihat suatu waktu dia jadi seseorang yang begitu luar biasa percaya tanpa melewati waktu penantian, kesabaran yang lama. Tidak bisa.
Orang yang terburu-buru dapat sesuatu, sering terburu-buru, percayalah jika ada pencobaan atau ada sesuatu hal yang lain, dia akan meninggalkan Tuhan. Makanya mari kita belajar dengan baik firman Tuhan ini, terutama yang berhubungan dengan percaya. Ya, banyak kita salah paham, baca sederhana lalu pikir, oh ya saya mau percaya. Sekarang begini, kalau Anda baca ayat ini Anda semangat, oh saya mau percaya karena apa saja ini. Nah, Anda pikir dasar percaya itu harus ada. Sekarang Anda jarang baca Alkitab, jalan dulu di bawah kaki Tuhan. Terus Anda mau percaya bagaimana? Jelas Anda harus memulai dengan cara belajar, masuk dalam pengembalaan, mulai ikut gereja terus, baru nanti ayat ini bisa terwujud dalam kita punya hidup sesuai dengan pertumbuhan. Itu maksud Tuhan Yesus. Karena yang mengerti percaya itu bukan pengikut biasa yang duduk pantang gatal terus keluar minggu depan datang, 3 minggu tidak datang, seenak-enaknya tidak mau digembalakan. Itu tidak bisa. Makanya saya selalu bilang sama Anda, orang yang paling mengerti firman itu bukan dalam kelompok. Pemuritan jarak dekat itu paling membuat orang mengerti daripada yang lain. Tapi ada juga yang bisa duduk di situ tangkap dengan baik, dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus ajar ini supaya kita boleh punya apa saja. Kita perintahkan gunung pindah, minta apa saja yang kau kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Tentunya orang dalam Tuhan tidak mungkin minta dosa, ya tak? Anda tahu tidak kenapa banyak orang punya keinginan bercabang-cabang dan tidak dijawab? Karena ketika kita hidup dalam daging, banyak keinginan daging muncul, juga keinginan roh muncul, jadi kita bingung. Makanya itu kita harus murni, supaya satu, yaitu keinginan akan Tuhan.